Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matulillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan dan saya cintai. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang dialog perkenalan atau dalam istilah bahasa Arab ta'aruf, dan menyebutkan kosakata bahasa Arab yang dalam istilah bahasa Arab disebut al-mufradat. Adapun mufradat itu dibagi menjadi dua. Ada yang berupa fiil atau pekerjaan, ada yang berupa isim atau kata benda. Anak-anak sekalian, yang pertama saya akan kenalkan, yang pertama adalah tentang dialog perkenalan. Sebagaimana yang sudah dilihat pada gambar ini, dialog perkenalan merupakan komunikasi interaktif antara dua orang atau lebih, pengembangan keterampilan percakapan dalam bahasa baru, sering menjadi fokus pengajaran dan pembelajaran bahasa. Secara garis besar atau kesimpulan atau lebih kita kerucutkan lagi, dialog perkenalan itu adalah berinteraksi atau berkomunikasi antara kita dan teman kita, baik satu ataupun dua, tiga, atau seterusnya, dengan menggunakan bahasa Arab yang didasari atau dilandasi daripada kosakata bahasa Arab atau yang saya sebut tadi merupakan mufradat. Kemudian kita lanjutkan. Apa sih kegunaan dialog perkenalan? Bertujuan untuk memberitahukan atau memperkenalkan sesuatu hal kepada orang lain. Jelas, yang namanya dialog itu tujuannya itu untuk memberitahukan atau memperkenalkan sesuatu hal, menyampaikan suatu informasi atau suatu keinginan dari diri kita untuk diketahui orang lain. Misal, memperkenalkan diri sendiri, memberitahu nama, alamat rumah, macam-macam, dan seterusnya, dan seterusnya. Contoh, dalam bahasa Arab seperti ini. Ada dialog istilah ketika kita baru pertama kali bertemu orang, kita akan bertanya, man ismuka? Siapa namamu? Min aina jita? Dari mana kamu berasal? Maka dia akan menjawab, ismi Firkun. Ana min Sukamukti. Kam umruka? Berapa umurmu? Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu dinamakan dialog percakapan atau istilahnya dalam bahasa Arab namanya al-muhaddasah, atau bercakap-cakap dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian kita lanjutkan dialog perkenalan. Saat memperkenalkan diri kita harus menggunakan kata-kata yang baik dan bersikap sopan agar orang lain juga menyukai kita. Berdasarkan ilustrasi soal sikap yang dilakukan dalam memperkenalkan diri dan keluarga ialah sopan sehingga kita akan mendapat nilai yang baik bagi orang lain. Jelas, ketika kita baru pertama kali berkenal dengan orang, maka kita akan menggunakan tutur kata atau bahasa yang baik dengan sopan, supaya lawan bicara kita itu menerima informasi dari kita itu dengan tanggapan yang baik pula. Seperti apa kondisi kita saat itu, maka itu yang perlu kita tanyakan. Contohnya, dia seorang guru, makanya kita tanyakan mengajar di mana, pelajaran apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Next. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang yang namanya kosakata. Menurut KBBI, kosakata adalah pembendaharaan kata. Kosakata berfungsi sebagai alat yang berguna dan fundamental untuk komunikasi dan memperoleh pengetahuan. Seperti saya terangkan dari awal tadi, kosakata dalam bahasa Arab disebut mufradat. Contoh, bercakap-cakap atau berkata-kata. Takallama yatakallamu, itu bercakap-cakap. Ada juga yang mengatakan qala yaqulu, berbicara. Itu namanya fiil atau pekerjaan. Kemudian selain fiil, otomatis kita juga membutuhkan yang namanya kata benda atau isim. Qala yaqulu, berkata. Itu namanya fiil. Kemudian dari isim kita akan sampaikan juga contoh darsun, pembelajaran. Ketika kita gabungkan maka akan berkata, ana atakallamu ad-darsa hadzal yaum. Saya akan
membicarakan tentang pelajaran hari ini. Seperti itu contohnya. Kemudian kosakata, ciri kosakata tidak baku adalah bersifat santai dan tidak formal, dipakai dalam bahasa percakapan, dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing, dipengaruhi perkembangan zaman, bentuknya dinamis. Kemudian itu yang ciri-ciri kosakata yang baku. Kemudian kosakata yang tidak baku atau kosakata, ciri-ciri kosakata baku itu tadi yang tidak baku, yang sekarang kosakata baku tidak dipengaruhi bahasa daerah atau asing, tidak termasuk bahasa percakapan bersifat formal dan resmi. Jelas, kosakata itu ada yang sifatnya secara resmi. Resmi itu maksudnya penggunaannya itu kata-kata yang secara ilmiah atau sering digunakan dalam pendidikan. Ada juga dalam bahasa Arab itu ada istilahnya yang namanya kosakata pasaran atau bahasa pasaran. Nah, bahasa pasaran itu bisa dikatakan dengan bahasa kosakata yang tidak baku. Sedangkan yang baku adalah kosakata yang memang dipelajari di sekolah-sekolahan atau perguruan-perguruan tinggi. Seperti itu. Contoh, orang Arab itu kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa pasaran itu bisa disebut dengan kata-kata bahasa daerah. Bahasa Jawa, Madura, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kosakata baku adalah bahasa Indonesia yang dibelajarkan kepada murid atau siswa di dalam bangku-bangku sekolah. Jadi mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi, yang saya hormati, yang saya cintai, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya akan garis bawahi bahwasanya di dalam berdialog itu kita pada intinya adalah bisa menguasai atau memperbanyak hafalan kosakata atau hafalan mufrodat, baik dari bentuk isim ataupun fiil. Karena di dalam bercakap-cakap bahasa Arab, tujuannya bercakap-cakap bahasa Arab itu adalah menyampaikan kepada lawan berbicara, menyampaikan secara baik, benar, dan itu didasari atau dimodali dengan kosakata yang banyak atau banyak hafalnya mufrodat bahasa Arab atau yang disebut dengan al-mufrodat al-yaumiyah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul qouli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.